ada gitu. Tapi kalau nggak ada itu nanti saya share link link downloadnya ke Pak Irfan ya. Nah, kalau misal setelah di download, kita tinggal drag aja sebenarnya. Maaf lama ya ini soalnya pakai laptop. Laptopnya udah berumur. Ya udah mainan game Unity udah itu semua resource terpakai. Biasanya kalau di rumah sih nggak akan selama ini. Spesifikasi buat mahasiswa yang cocok apa, Kang Asep? Kira-kira untuk main Unity 3D? Kalau Unity sih ini sih lebih ke laptop gaming ya, jadi fokus di VGA-nya gitu. Kalau misalkan animate itu fokus di CPU. Jadi kalau tergantung sih kalau misalkan pengennya di animate nih ke depannya gitu, fokusnya ke CPU aja. Karena kayak software kayak Maya gitu, Blender untuk animasi ya tentu khususnya ambil CPU gitu. Oh, oke. Kalau GPU Blender juga ngambil GPU kalau dia render ya, render. Game kreator ya, Dan kreator ya. Nanti bisa game kreator juga saya ya, juga biar saya kirim ke mahasiswa. Ya. Buat doang aduh. Ini teman-teman luar biasanya Kang Asep ini lagi liburan ke Garut. Ini dipaksa buat ngasih materi ke kalian, jadi saya merasa berdosa ini mengganggu liburannya Pak Asep nih. Gak apa-apa sih, cuman ya mohon maaf aja ini saya cuma bawa laptop ini. Biasanya cuma dipakai nge-remote, soalnya kan kadang keluar juga suka ada kerjaan, saya pun nge-remote. Anytime, anywhere ya, kerjaan. Cuma nge-remote. Apa nge-remote, tapi takutnya remote. Game kreator ini plugin dari Unity-nya berarti kan? Enggak, dia tambahan, tapi bisa tambahan. Sebenarnya berbayar ya, beli di Asset Store gitu. Cuman ya bajakannya juga banyak. Cuman kalau saya sarankan sih tentu beli yang asli ya. Saya untuk belajar oke lah ya. Nyoba ya. Sudah jadi hal yang Bu Mayang bisa download game kreatornya Bu Mayang? Bentar Pak, mic saya kedengeran nggak ya? Kedengeran ini. Ada. Dari tadi nggak ada suaranya. Belum coba Pak, lagi buka Unity-nya. Ya kita slow aja. Lagi. Kang Asep berarti itu Unity 3D ya, bukannya ya? New project. Ya, Unity 3D. Bukannya lewat Unity Hub. Jadi yang di-download itu Unity Hub ya? Iya. Ya. Atau linknya nanti bisa di message ini, bisa di posting di situ. Berarti banyak developer pakai game kreator ini ya, Kang Asep ya? Kalau untuk yang memang bekerja di bidang yang fokus gitu ya, itu mereka lebih prefer coding sendiri karena kan
fleksibilitasnya lebih tinggi ya. Tapi kalau untuk freelancer itu banyak banyak yang pakai ini. Ya, yang casual, indie ya. Prototype itu tuh tetap pakai pada coding sendiri. Tapi kalau untuk yang udah rapi, udah ini lah ya, udah butuh butuh detail gitu. Jadi saya share link untuk yang aslinya, saya share link di ini ya. Tapi kalau untuk yang bajakan mungkin cari sendiri. Ya itu yang ditunggu tuh, yang free-nya nih. Nanti dikirim juga lah. Ya udah, nantilah atau saya upload ke Google Drive ya. Ya. Biar teman-teman bisa nyoba. Ini kan dalam rangka belajar lah. Ya, ini. Sambil dikasih ini Kang Asep, sambil dikasih intipan, sebenarnya game seperti apa yang sekarang ramai dan bisa dimasukin oleh mahasiswa gitu, yang tren. Nah, mahasiswa bisa main di situ gitu loh. Tipe-tipe game kayak gimana sih? Oke. Nah, kalau yang kerjaan saya di India itu sekarang lagi tren tuh game-game puzzle ya. Karena kalau dari tahun-tahun kemarin itu kan game apa? Hyper casual tuh yang lagi rame, yang lari maju terus dapat apa. Nah, kalau sekarang tuh trennya itu game-game puzzle, misalkan ini masih tahap development sih. Nah, game-game puzzle misalkan gimana caranya nyambungin dua apa ya, yang kayak snack ya, ke oren lagi ya, ini emang judulnya snack sih. Ternyata berubah lagi ya. Kebetulan ya ternyata tren berubah ya, terus kebetulan ya. Ini semua ya, udah semua snack park, kayaknya mereka juga risetnya kalau game snack lagi rame gitu. Snack dan puzzle digabungin jadi kayak gini. Ya, menarik teman-teman dapat bocoran dari Kang Asep apa yang sedang tren. Nah, inilah fase riset sangat penting ya untuk bisa relate ya dengan kondisi sekarang. Game-game seperti ini yang lagi saya juga nggak ngelakuin riset ya, cuman kan saya dapat bocoran lah dari owner studio dari India kan berharga. Dari publishernya sih, mereka pengennya puzzle gitu. Nah, mereka lakukanlah riset perjalanan seperti apa, mereka coba-coba bikin beberapa, makanya mereka ambil kebanyakan snack, nggak tahu kenapa gitu kan. Mungkin hasil risetnya bahwa tema ular ini juga lagi naik. Menarik bocorannya, menarik. Bisa ngasih gambaran ke teman-teman nih. Yang penting itu betah dimaininnya, betah dan benar-benar asik. Game seperti itu cukup oleh game kreator dibuatnya bisa? Bisa, cuman memang agak tricky ya kalau game yang sampai seperti itu. Game kreator tuh gampangnya tuh game-game yang justru game adventure gitu. Gampang. Agak lumayan berat ya. Justru yang kayak gitu yang lebih mudah pakai game kreator.
Oke, kita beruntung sekali nih dapat hadiah dari Kang Asep, plugin game creator. Kamu bisa pakai buat nanti UAS. Thank you banget nih Kang Asep. Sengaja nyari-nyari mah nggak tahu, nggak ketemu kayaknya. Ya jarang yang poin game kreator, kebanyakan tuh kayak bikin game tanpa coding tuh biasanya pakai bahan bawaan dari Unity ya, pakai Bolt. Tutorial biasanya pakai itu. Jarang yang pakai game kreator. Nah kalau menurut saya sih paling gampang tuh game kreator ya, sebagai seorang animator gitu yang nggak terlalu terbiasa dengan coding, itu sangat sangat ngebantu banget kreator. Laptopnya oh kalau di PC sana Ya santai aja Kang Asep. Halo Pak, ini kata Ardia, Kang Asep tuh pernah nge-share tahun kemarin. Ya? Pernah nge-share game kreator, jadi udah ada linknya nih. Oh, jadi udah pada punya ya teman-teman ya? Enggak, Ardia aja yang punya. Ya, saya Pak yang angkatan tahun lalu Pak. Oh, masih sama nggak ya Kang Asep? Game kreator 2 kan ya? Boleh. share ulang pasti lebih update ya karena terbaru. Biar lebih update lah. Siap. Betul. Oh, ya udah. Tapi pakai yang itu juga nggak apa-apa sih. Yang tahun Kemarin nggak terlalu banyak perubahan. Oke, sambil nunggu Kang Asep upload, mengingatkan kembali ya. Jadi minggu depan agendanya Kamis, kita akan presentasi GDD tiap kelompok. Dan momen itu bakal pertama kali kita ketemu dengan kelas musiknya ini jurusan prodi musik ya. Jadi teman-teman akan didampingi oleh mahasiswa musik untuk menghasilkan kebutuhan musik. Ya, jadi 15 grup ketemu 15 grup musik. Nah, itu dimanfaatkan betul buat teman-teman mengisi pekerjaan-pekerjaan musik. Karena yang tahun lalu hasilnya optimal ya kalau diisi oleh ahlinya. Jadi setiap kelompok nanti akan bertemu dengan kelompok musik pasangannya yang akan kalian butuh untuk game dan intro animatic sinematiknya game ya yang berbentuk animasi. Nanti teman-teman akan berdiskusi lintas prodi. Oke, alhamdulillah linknya sudah ready. Silahkan teman-teman bisa manfaatkan. Makasih banget Kang Asep nih. Nunggu import juga sih, ini nggak importnya. Alright.
Oh iya Kang Asep, perkembangan Oh, terbaru dari Unity itu akhirnya gratis kan software Unity ini ya, ya Unity akhirnya gratis ya, jadi nggak ini. nggak jadi Bahkan sekarang berbayar. udah nggak ada logo itu, logo Unity di awal itu udah gratis juga sekarang, nggak harus pakai logo Watermarknya Unity. hilang. Ya, yang terbaru ya, yang Unity 6 Wah, watermarknya udah hilang. mantap, mantap. Kabar baik untuk para startup nih, developer indie. Ya, terlihat ya pekerjaan-pekerjaan Kang Asep, Unity-nya dipakai AR, pakai VR, cukup powerful Unity. Mungkin nanti Kang Asep bisa cerita sedikit powerful-nya Unity ini untuk Ya Unity tuh eksplorasi emang mahasiswa. pertama itu tuh enaknya tuh ya banyak banget tutorial ya. Udah banyak banget tutorial. Jadi gampang nyari-nyari apa-apa. Cuman kan memang kita perlu tahu keywordnya gitu, kadang tuh yang susah tuh. Kayak apa, pengen apa tuh susah lah yang tahunya. Terus eh, enaknya juga Unity itu support banyak platformnya kayak Android, apa, PC, dan lain sebagainya gitu, bisa bikin VR, AR juga gitu. Lebih mudah sih daripada, kalau menurut saya sih lebih mudah daripada Unreal ya. Kalau Unreal tuh memang dia bagus banget, si lightingnya kita nggak usah aneh-aneh gitu, cuma satu lighting itu udah realistis nih. Kalau Unreal kelebihannya itu, tapi buat saya sih lebih susah dipelajari ya daripada Unity. Nah, untuk mobile juga kurang begitu, apa ya, kurang begitu cocok lah gitu. Kalau untuk game-game mobile masih lebih cocok Unity. Buat ngulik enak ya Unity ya. Nah, ya buat mobile. Dan itu spek laptopnya lebih bersahabat daripada Unreal kali ya. Spek laptopnya lebih bersahabat. Kalau Unreal mah di laptop yang saya ini udah nggak akan bisa dibuka. Berat banget sih. Nah ini setelah, kalau game kreatornya udah diinstal, nanti dia bakal ada startup kayak gini. Itu kita bisa close aja. Nah game kreator itu kalau udah berhasil itu nanti kalau kita klik kanan di sini ada game kreator di sini. Nah ini saya mau ngejelasin dulu beberapa hal yang penting dulu gitu ya di game kreatornya. Pertama itu misal kita kasih plan dulu ya. Bikin plan aja loading. Ya, karena di game kreator itu ada beberapa menu ya di sini. Ada karakter, kamera, UI sesuai fungsinya, sesuai namanya gitu ya. Nah, yang Maaf, paling penting ya, bisa diulang lagi nggak cara mengimport game creator tadi ke Unity? importnya sih sebenarnya tinggal drag ya, drag dari package ini ke Hmm. aset ini, yang aset di sini. Posisinya Oh, mungkin bisa beda ya, tergantung layout, oke. kalian. Cuman ke project ini yang aset. Tinggal Di drag, drag nanti and drop aja ya tinggal oke. teman-teman. Nah, tinggal drag nanti ada oke terus. Dan kalau biasanya kalau pas pertama kali
install tuh minta restart Unity-nya, di restart aja apa-apa. Di drag and drop di Nah. folder asset ya, teman-teman. Ya, ke yang project ini. Ke aset yang di sini. Nanti dia masuknya ke sini. Oh, di sini plugin generator di sini. Oke. Sambil mungkin dari kalian juga ada loading dulu. Nah, saya mau jelasin dulu di game creator ini kan tadi ada menu-menu ya. Nah, yang paling penting di sini tuh ini di visual scripting-nya gitu. Ada action, condition, sama trigger. Kalau hotspot enggak terlalu sih. Action, condition, trigger gitu. Nah, action ini itu tuh untuk menjalankan perintah-perintahnya gitu. Jadi kayak misalkan kita punya cube ya. Terus cube ini kita kasih action aksi gitu. Misalkan actionnya rotasi, terus yang dirotasi siapa? Dirinya sendiri gitu. Dalam space-nya global apa lokal. Space global atau lokal tuh isinya kalau global dia ngikutin global, kalau lokal dia ngikutin parent-nya. Nah, ininya rotasinya ini bisa diulik sih sebenarnya. Misal ini mah contoh kita buat rotasi Y-nya jadi 180 dalam waktu 2 detik misalnya. Jadi ketika kita play kita play actionnya. Nah, dia itu bakal muter sebanyak 180 derajat dalam 2 detik gitu. Nah, jadi action ini adalah runutan perintah-perintah yang bakal nanti dilakukan sama si benda yang kita suruhnya gitu. Objek-objek yang kita suruhnya, misalkan setelah dirotasi kita pengen dia ganti posisi. Nah, untuk action itu urutannya dari atas ke bawah ya. Jadi perintah-perintahnya itu bakal dikerjain dari atas ke bawah. Kalau seandainya kita kasih durasi, itu bakal ada way to complete. Maksudnya kalau misalkan way to complete-nya di checklist, itu setelah beres yang atas, dia baru pindah ke yang bawah. Tapi kalau ini kita nggak checklist, yang atas bakal dikerjain langsung ke yang bawah tanpa nunggu durasinya beres dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita ini way to complete-nya checklist, terus Y-nya kita pindahin jadi S-nya deh, jadi ke kanan sini ya, kanan 1,5 misalkan dalam 1 detik. Jadi dia nanti berurut dari atas ke bawah. Kalian nggak harus ngapalin dulu ininya ya, nggak harus ngapalin isinya, tapi paham dulu kalau si action ini cara kerjanya itu berurut gitu dari atas ke bawah, dan dia ini fungsinya untuk ngasih-ngasih perintah gitu. Ininya belum bisa. Setelah dia ngerotasi, dia bakal ngegeser gitu dan berurut dari atas ke bawah. Nah, kalau misalkan kita balikin lagi itu dia berotasi terus geser. Nah, sama action itu fungsinya itu untuk memberi perintah secara terurut dari atas ke bawah. Nah, terus ada juga yang namanya trigger. Trigger ini tuh kapan si perintah itu bakal dilakuin gitu. Jadi si action ini kan tadi saya play-nya tuh pencet play-nya, kan nggak mungkin di gamenya kita pencet play. Nah,
itulah fungsinya trigger. Nah, ini kapan dia akan dijalankan gitu. Apakah pada saat start gamenya, atau pada saat ngeklik tombol atau ngeklik mouse gitu, atau nge-touch sesuatu gitu ya. Nah, ini kita contohin pakai input aja ya, input button misalkan input button jam gitu, atau keyboard deh, keyboard pencet spasi gitu ya. Kalau kita pencet spasi, ketika kita pencet spasi, nah di bawah ini ada instruction apa aja yang mau kita run. Instruction ini tuh sama dengan action, ini sama banget. Jadi apa yang ada di sini itu bisa ada di sini, tapi kita juga bisa nge-run action lewat sini. Kita run action ke cube ini. Nah, while to finish ini berarti kita nunggu dia beres dulu, baru maju ke action berikutnya, action bawahnya gitu. Dan ini juga sama konsepnya, jadi dari atas ke bawah, jadi dia run secara terurut dari atas ke bawah, dan akan menyelesaikan dulu yang atas atau enggaknya tergantung dari yang kadang ada way to finish ya kan, ada tadi kalau di sini way to complete. Nah, kalau ada yang gitu-gitu biasanya itu diselesaikan dulu baru run ke bawah. Jadi ketika kita pencet spasi, nah dia ngarang karena ininya self ya, tadi salah, ininya jangan self. Triggernya yang muter karena self tadi itu. Jadi ketika kita pencet spasi, action yang di cube ini dijalankan gitu. Nah, jadi balik lagi ya, action ini serangkaian perintah yang bakalan dilakuin gitu. Perintahnya bisa kita add apapun yang ada di sini gitu. Bahkan bisa bikin sendiri kalau kalian ngerti si Sharp ya, tapi kalau pakai yang ada di sini pun juga udah sangat cukup sih. Pakai yang ada di sini, dia bisa ganti material, dia bisa ganti animation, dia bisa apapun gitu ya. Actionnya itu terus trigger ini digunakan untuk memanggil si actionnya itu kapan gitu. Apakah pada saat masukkan button, apakah pada saat karakternya mati gitu kan, apakah pada saat karakternya hidup, apakah pada saat collision gitu, benda bertemu dengan benda lain, maka akan terjadi apa gitu. Misalkan terjadinya bisa aja kita run action yang menghandle VFX gitu. Nah, sampai sini dulu, mungkin bisa terlalu panjang. Kalau ada yang ditanyakan, nanti saya lanjut lagi. Bisa ada yang masih misal atau apa ya. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa dimanfaatkan. Sampai situ dulu, nanti saya mau lanjutin ke yang condition ya. Jadi tiga pilar utamanya dulu gitu kalau untuk game creator. Jadi menginputnya itu bebas ya Kang. Yang pertama action dulu, terus baru trigger gitu. Kita bikin trigger dulu, terus action bisa. Atau Sama aja kan misalkan ya?
sama aja. Atau actionnya kita langsung tulis di bawah triggernya itu yang tadi, yang di bawah trigger kan ada ini. Nah, actionnya langsung ditulis di sini aja tadi, kayak rotate-nya di sini gitu. Itu bisa Oh, langsung. berarti nggak usah add komponen action, add komponen trigger gitu. Ya, trigger aja bisa, action aja bisa. Cuman enaknya kalau dipisah itu kita bisa run si action ini dari trigger yang lain lagi. Misalkan kita ada trigger yang lain terus kita run aja, ini lebih rapi aja. Tapi langsung sini pun bisa. Oke, makasih Kang. Jadi kalau belum ada pertanyaan lagi, saya nambah satu info lagi yang cukup penting. Jadi ada satu lagi di game creator tuh yang sering banget dipakai itu condition. Condition ini tuh kayak if else gitu kalau di pemrograman ya. Jadi si condition ini kita bisa tambah branch. If-nya itu apa, then-nya itu apa. Nah, condition if ini kita bisa atur misalkan nih, kita pengen kalau mencet spasi dia ngeran action ini ya kan. Tapi kalau misalkan action ini udah pernah di run, ketika kita pencet spasi, kita pengen nilai dia rotasinya balik ke 0 gitu dan X-nya juga balik ke 0. Nah, itu bisa kita ubah sini misalkan kalau kita cek objek ini, oh nggak ada ini. Oh, nah, yang susah di sini tuh kalian ngapalin ini sebenarnya sih. Untuk logic ininya mah cukup gampang, cuman tapi itu bakalan ya kalian bakal nyari sendirilah nanti juga. Yang penting itu udah tahu konsep dulu action, trigger sama condition ini gitu. Nah, misalkan kita mau compare di rotasinya si posisi deh, kita ambil posisi ya, posisi si game objek tadi itu udah lebih dari 5 misalkan. Kan tadi kita suruh si cube ini maju 5 kan di posisi action. Kalau dia udah nyampe 5 berarti udah terjadi ya kan. Nah, jadi kalau dia udah nyampe 5 maka kita ganti lagi si posisi cube-nya, posisinya jadi ini gitu. Sama kalian lagi. Posisi kalian lagi. Nah, terus kalau else-nya itu bikin baru. Jadi ini tuh if ini, if else-nya itu di bawah else itu. Jadi kalau misalkan yang atas itu tidak terpenuhi, yang bawah yang akan dicari gitu, yang akan dijalankan dia bakalan terpenuhi atau enggak gitu. Kalau misalkan yang atas terpenuhi, yang bawah itu nggak akan dirun gitu. Misalkan kalau si X-nya itu udah nyampe 5 ya tadi, yang bawah ini nggak akan dijalankan gitu. Tapi kalau misalkan yang atasnya tidak terpenuhi, dia bakal ngecek lagi ke bawahnya gitu. Jadi sistemnya kayak action yang tadi dari atas ke bawah satu-satu. Nah, cuman kalau ini dia harus terpenuhi atau enggak dulu di atasnya. Kalau enggak terpenuhi baru run ke bawahnya. Tapi kalau terpenuhi dia nggak akan run di sini. Run action security. Nah, ini if-nya bisa dikosongin. Kalau if-nya dikosongin berarti dia pasti dijalanin gitu. Jadi kalau misalkan yang ini tidak terpenuhi, dia pasti jalanin yang ini. Tapi kalau yang ini terpenuhi, dia nggak akan jalanin. Nah, kalau kita mau nge-run si condition yang tadi,
ketika di spasi itu kita runnya run condition ini sama tadi juga ada while to finish ya kan, jadi dia tunggu beresin dulu satu actionnya itu. Jadi kalau gini berarti dia bakal ngecek dulu kalau misalkan dia belum beres tuh, belum CX-nya belum sampai 5 tadi kan, ketika di spasi itu ngaran condition yang ngaran CX yang cube. Sih aja ngaran yang cube, kalau udah 5 pasti balik lagi. Jadi kalau karena dia udah nggak 5 lagi, pasti ngaran lagi yang action yang itu kayak gitu. Nah, jadi utamanya itu si action mana action itu bisa kita simpan di sini langsung juga gitu ya. Dan ini pun action sebenarnya instruction ini tuh instruction juga sama kan. Nah, begitu pula condition ada tambahan ini if-nya itu, dan di dalamnya juga ada action lagi gitu yang bisa kita add instruksinya apapun. Nah, ada pilar dasarnya 3 itu yang kita perlu pahami dulu. Nanti ke depannya itu kalian bisa pelajari apa-apa yang ada di dalam sini. Oh ya, sekadar tambahan yang bikin saya kemarin pas pertama belajar itu pusing ya. Jadi isi di dalam instruction ini sama isi di dalam condition ini tuh beda gitu. Kadang suka bingung. Jadi ingatnya di sini aja logonya itu kan bulat ya, berarti beda dengan logonya garis 3 gitu. Isinya tuh beda gitu. Kayak di sini kan game, di dalam si game objeknya tuh kayak gini. Tapi kalau di yang instruction di dalam game objeknya beda lagi gitu. Ya, itu aja sih yang bikin pusing kadang. Nah, kalau di trigger tuh yang ininya kan logonya beda lagi. Itu dia juga beda lagi isinya. Jadi kadang kita misalkan ngecek tadi ya, if saya mau ngecek transform positionnya gitu, ternyata di sini nggak ada, di transform itu nggak ada position, berarti yang harus kita cek adalah nomornya ya kan, nomor X-nya. Nah, kalau di sini kan ada transform gitu, ada transform positionnya gitu, ada. Ya paling itu aja sih yang bikin pusingnya. Nah, sampai condition ada yang mau ditanyain nggak, atau ada yang masalah misalkan lagi nyoba-nyoba apa gimana? Saya anggap udah nggak ada masalah ya yang di 3 itu. Saya balik lagi jelasin lagi biar ada menerap gitu ya. Si action tadi kan serangkaian perintah yang bisa kita run gitu, berurutan, dan dia ada di setiap ini, di setiap komponennya juga ada, di trigger ada, di condition juga ada gitu si action ini. Dan trigger itu untuk kapan si action itu bakal dijalankan, dan condition itu ya kondisi action itu harus jalan atau enggak. Nah, terus gimana, saya juga mau ngasih tahu cara bikin yang cukup penting ya, yaitu masukin karakter, masukin aset ya. Karena kadang suka ada yang salah gitu dalam masukin aset. Misalkan kita punya aset eh,
punya aset karakter nih, kita masukin ya karakter ini. Kadang orang tuh masukin aja udah gitu, nggak di setting dulu atau gimana. Nah, sebenarnya bisa kita kalau kita masukinnya karakter itu suara kita masukinnya karakter itu kita perlu setting dulu si tipenya apa gitu. Kalau misalkan karena ini manusia ya, kita ganti ke humanoid, kita apply gitu. Terus ini kan materialnya kosong, kita perlu ekstrak dulu gitu, ekstrak teksturnya. Nah, ekstrak materialnya. Jadi kita bisa edit materialnya di sini. Nah, kadang suka salah dimasukin ini. Nah, jadi setelah karakternya masuk, nah kita bisa pakai yang namanya karakter di game creator. Misal kita masukin player ya. Nah, si player ini, nah inilah yang bikin gampang game creator ya. Kita cuma tinggal bikin player, terus di animation ini kita tinggal drag karakternya ke sini. Langsung jadi karakter ini dan ketika kita play itu bisa kita kontrol gitu. Cuman masukin doang karakter yang kegedean ini. Kita bisa install aja. Tadi misalkan kan jadi aneh, tinggal drag aja. Oke, tinggal tinggal drag itu langsung bisa dikontrol karakternya. Jadi gerakin kanan. Terus gimana caranya biar karakternya lompat gitu ya? Ya gitu. Ya tadi oke trigger buttonnya misalkan di bawah pasti suruh dia lompat. Nah karakternya yang mana yang mungkin lompat player misalkan. Nah player ini tuh ditunjukinnya di sini. Kalau dia di uncheck dia nggak akan jadi player, tapi kalau dia dicek dia bakal jadi player yang di run di sini. Bisa lompat, nggak banyak effort gitu. Terus kamera pun juga kita tinggal bikin kamera gitu ya. Ini mau kameranya harus ada. Ya kita pilih dia mau jenis kamera apa gitu. First person kah apa third person gitu. Misalkan third person deh.
jadi kamera third person gitu yang ngikutin mouse gitu tuh, bisa ngikutin mouse, terus dia lari kiri kanannya juga bisa ini gitu, sesuai arah keyboardnya. Itu misalkan kalau kita bikin script kan kadang kalau kita pencet W tambah Z-nya, ketika kita ngadep sini pencet W itu tetap ke sana gitu, tetap ke Z, tapi ini mengikuti arah kamera gitu. Dan gampang kan tadi, cuma tinggal nambah kamera doang langsung bisa gini gitu. Jadi bikin karakter, saya ulangi lagi ya, untuk mengimport karakter kita perlu merubah rignya dulu jadi humanoid. Ini supaya dia bisa dideteksi kalau model ini tuh manusia ya, bentukannya seperti manusia. Terus materialnya bisa kita ekstrak biar bisa muncul ya di sini, dan bisa kita edit juga materialnya, apakah metaliknya coba apa gimana gitu ya. Terus untuk bikin player kita bisa buat di game creator karakter, itu player itu yang bisa player ini karakter yang bisa kita kontrol ya. Kalau karakter ini tuh kayak bikin NPC, jadi dia nanti sifatnya kayak NPC gitu, nggak kita kontrol tapi bisa kita interaksiin lewat tadi action tadi dan trigger gitu. Bedanya si karakter dan player ini mah sebenarnya cuma di sini sih, checklist atau enggaknya. Nah, terus untuk mengganti player ini jadi karakter 3D yang kita buat ya, kita tinggal drag tadi ke sini dengan syarat dia udah jadi humanoid. Terus gimana caranya kalau misalkan bukan manusia, misalkan ya karakternya hewan, misalkan kucing, bisa kita pakai yang generik ya, pakai yang generik, tapi animasinya itu nggak akan masuk gitu, karena kan dia animasinya manusia. Nah, untuk animasinya kita harus bikin dulu step di sini, harus bikin step dulu. Nah, itu agak panjang juga sih pembahasannya. Jadi saya kasih tahunya dasarnya dulu aja yang karakter manusia. Terus untuk kamera, pertama kamera utamanya pastiin ada main kamera, tapi biasanya ini otomatis ya kalau kita create kamera shot. Nah, main kamera itu bedanya sama kamera shot tuh, kalau main kamera ini adalah apa yang dilihat sama si game-nya gitu. Kalau kamera shot itu shotnya gitu kan, kadang kita kalau di dalam film tuh ada shot 1, shot 2, shot 3, beda-beda kameranya tuh. Nah, kadang shot 1 pakai kamera A, shot 2 pakai kamera B, shot 3 pakai kamera C. Nah, di sini juga bisa gitu. Shot 1-nya pakai kamera shot yang ini, shot 2-nya pakai kamera shot yang ini, shot 3-nya pakai kamera shot yang ini. Ya, ada 3 gitu. Nah, nanti apa yang akan tampil di sini itu apa yang dilihat sama si kamera ini. Kamera ini tuh bakal kayak pindah ke posisi ini, pindah ke posisi yang ini, pindah ke posisi ini, kayak gitu. Jadi kamera shot itu shot-shotnya, kalau main kamera ini apa yang dilihat di sini aslinya, bedanya di situ. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu udah nggak terlalu oh yang ini variabel paling ya, variabel itu juga cukup penting, tapi dia sangat logik programmingnya harus cukup jalan ya. Jadi si variabel ini tuh kayak misalkan kita pengen ada nilai yang di save gitu, yang disimpan, tapi nilai yang disimpan dan bisa diakses sama action yang lain gitu, action yang manapun gitu. Kita bisa
bikin di sini gitu misalkan tipe-tipenya juga bisa kayak apakah dia nomor bulan atau apa, tapi mungkin nanti lagi aja ya. Nah itu dulu paling dari saya untuk dasar game kreator ya, menurut saya itu dulu yang paling penting tadi, action, trigger, condition, sama bikin karakter. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kang mau nanya, kalau untuk Budi bisa nggak ya karakternya? Bisa, tidak bisa. Eh, tapi sifatnya tuh kayak tadi yang saya bilang kalau misalkan mau masukin kucing gitu ya. Nah, si objeknya tuh bisa apa aja sebenarnya si objek karakter tuh. Misalkan kita bikin tadi objek ya, atau image ada image. Anggaplah bisa sprite. Sprite. Anggaplah ini sprite karakternya ya. Biar cepet aja. Ya itu nah, sprite udah gitu. Sprite gitu ya. Nah, si game creator ini sebenarnya bisa kita ada aja karakternya. Tapi di motionnya itu, directionnya, ini mah controllernya misalnya di drivernya itu akselometernya bisa pakai yang side scroller, apakah kita mau pakai yang widgetnya aja atau actionnya aja. Nah, misalkan kita mau pakai ini, kayak sini mau ke sini ya, kita berarti bisa pakai yang actionnya aja, gitu. Jadi rotasinya juga pakai yang action. Jadi nanti ketika kita caranya dulu lah ya. Nah, ya, Silahkan yang lain ya, kalau ada yang mau bertanya ya, manfaatkan betul. misalnya dulu. Terus, ya. Kameranya tadi kan masih pakai kamera 3D ya.
eh, agak ribet sebenarnya kalau waktu di game creator ya. Tapi kalau misalkan kita bikin karakter ini terus ini tuh harus dimasukin dulu. Di studio itu harus ada yang ya kan dia pakai animator ya itu runnya itu pakai sprite gitu kan sequence gitu ya animatornya itu kalau dimasukin sini terus tulis animasinya itu harus dibikin di step ini bikinnya itu di game creator ini karakter nah yang basic locomotion state nah kita masukin tuh stepnya animasi-animasinya misalkan kan animasi runnya itu di sini nih karena 2D ya cuma ada forward backward doang mungkin yang animasi flip forwardnya di sini backwardnya di sini nanti kalau kita udah isi yang cukup penting-pentingnya aja kita masukin si stepnya itu ke sini nanti animasi yang dipakai itu bakal yang ini yang dimasukin ke sini nah ketika kita ubah motionnya jadi ini aksonometrinya jadi side scroller gitu dia itu bakal jadi ke pinggir aja geraknya nggak bisa ke depan belakang jadinya kayak tadi ya, cuman ya harus dipersiapkan di sprite-nya sih ini saya belum nyiapin sprite-nya enak banget ya ya geraknya tapi kan dia muter nih nah ininya bisa kita direksinya ke biar dia nggak nyorotek jadi dia geraknya ke samping jadi meskipun kita pencet play gitu dia tetap jadi kanan aja lebih ribet karena memang game creator dibikin untuk ini ya. Memang kalau misalkan kita rada kreatif sebenarnya bisa dibikin manual gitu kayak misalkan kita kasih trigger aja kalau misalkan kita pencet uh, button kanan D misalkan ya keyboard press D misalkan ya itu bakal ke kanan ya udah kita kasih action exposition gitu jadi ini nggak pakai player kita manual bikin on trigger terus global posisinya di E misalkan E1 kalau kita pencet D gitu ya D dalamnya itu bisa kita juga bikin manual kayak gitu trigger sendiri pencet sendiri kita di Z salahnya ke atas
Oh iya, iya. Yang itulah intinya. Kita bisa bikin manual, trigger, kita bisa pakai karakter, lebih cukup lebih fleksibel. Cuman memang untuk judi rada susah. Itu ada pertanyaan lalu. Silakan. Jangan ragu-ragu ya. Ada pertanyaan? Mungkin kita bisa lanjut. Konsep. Ya, paling saya izin itu ya kan nggak bisa lama, mungkin sampai jam 11 aja. Yes, ya. Oh, Saya soalnya rasa harus harus check out. ya benar. Ya. Jadi paling mungkin sisa waktunya dipakai untuk pertanyaan aja ya, kalau ada yang mau nanyain apa. Saya rasa materinya sangat cukup ya untuk bisa memulai, cukup komplit dan runut. Dan Kang Asep juga sudah memposisikan ketika belajar dulu ya kesulitan-kesulitannya. Jadi materi hari ini sangat bisa diikuti dan ya sesuai kebutuhan. Ya, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi karena teman-teman mungkin akan mencoba ya. Nah, nanti juga rekaman juga ada. Jadi tinggal dicoba aja mungkin ya Kang Asep ya. Ya. Itu pasti banyak nemu kesulitan sih. Karena kalau baru ngelihat doang sih emang belum kebayang ya kayak ini nanti kalau gini gimana nanti kalau gini. Nah pas prakteknya itulah baru ketemu. Nah di situ paling nanti nanyain lagi aja ditulis saja pertanyaannya atau misalkan yang nggak ketemu di Google ditulis gitu ya, nanti ditanyain aja di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan Kamis minggu depan Kang Asep bisa ke kampus untuk ngelihat GDD-nya, teman-teman ngasih masukan. Sekaligus yang ingin menanyakan teknis juga bisa ketemu Kang Asep nih, mudah-mudahan bisa hari Kamis ya, minggu depan. Mudah-mudahan. Soalnya saya juga Kamis ada ini, ada jadwal juga kan Kamis. Wah, sayang sekali nih. Mungkin kalau online lagi sih mungkin masih bisa ya. Bisa ya. Bisa dibuatkan hibrid nanti ya. Ya. Baik, nggak ada pertanyaan lagi. Udah cukup, teman-teman? Saya pikir udah cukup, Kang Asep. Terima kasih banyak nih. Mohon maaf sudah mengganggu liburannya dan sudah mau ya mengisi, memberikan informasi ke teman-teman, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi amal buat Kang Asep dan semoga Kang Asep, teman-teman kita doakan semua rezekinya melimpah dan karirnya sukses ya. Terima kasih Kang Asep. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi untuk sama-sama di UPI ini mendampingi anak-anak nih bisa menyelesaikan UAS-nya karena ada 4 pertemuan ya menuju akhir seperti itu. Oke, saya selanjutnya akan nanti bisa serahkan ke teman-teman ke Bu Mayang ya untuk selanjutnya karena akan ada materi selanjutnya yang nggak kalah penting. Sekali lagi, makasih Kang Asep. Ya, makasih teman-teman semuanya. Mohon izin bersiap. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Ya silakan Bu Mayang mau ada informasi selanjutnya. Jadi gini Pak, ya, gimana ya? Yang kemarin, yang ini kan masih materi yang kemarin, tetapi masih cuman beda orang aja gitu kan Pak. Nah sedangkan kalau online tuh anak-anak tuh lebih sulit ngikutin kalau kata saya mah. Jadi sedangkan sudah ada rekamannya, yang untuk yang kelas yang sebelumnya apa dikasih rekamannya aja ya? Ya silakan.
saya pikir semua metode belajar kita mesti melewati ya, dan kita harus bisa juga, nggak ada salahnya juga teman-teman memang bisa mengikuti lewat recording seperti itu. Makin Ya, sulit jadi kita belajar, makin kita dapat semakin cepat kita menguasai itu ya. Memang begitu sih rumusnya. Biasanya ya, cepat jadi belajar, cepat bisa, cepat lupa. Dan ketika teman-teman dalam pembelajaran menemui kesulitan, itu jalan menuju penguasaan ya, penguasaan materi itu. Emang lebih efektif. Nggak tahu gimana Ardia, apakah mau dibuka online atau gimana hari ini? Dilanjutkan? Kalau sorry, halo? Ya. Suara halo, saya? ya. Ya. Kalau melihat dari pertemuan minggu lalu, memang agak kekurangan waktu sih Pak kalau misalkan secara real time kita ngajarin gitu. Ya, apalagi ditungguin gitu kan kayak jadi 3 jam, 4 jam gitu. Silahkan kalau misalnya nanti hari Selasa ini bisa mau pakai untuk konsultasi ya, konsultasi teknis terakhir, boleh juga tuh. Karena kita ada pertemuan lagi Kamis ya, GDD ya, lebih ke GDD presentasi. Nanti saya kirim itunya, presentasinya. Informasinya. Saya pikir kita cukupkan aja gitu ya Bu Mayang ya. Tinggal Ya, nanti Pak. Jadi saya masukin ke Google Classroom yang rekaman yang 2D dan 3D. Jadi yang sebelumnya belum masuk kelas 3D, belajar yang 3D, yang sebelumnya yang belum belajar 2D, belajar yang 2D gitu. Jadi Oke. saling punya ilmunya, tapi lewat video rekaman yang sebelumnya. Ya, menarik ya. Komplit sudah ya. Saya pikir komplit sudah. Tinggal teman-teman ikutin aja. Nanti ada kesempatan ketemu praktisi, ketemu asdos, ketemu dosen untuk konsultasi teknis ya, secara individu, secara kelompok ya. Cek di grup sudah ada timeline, jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri, ya, sudah ada panduan jadwalnya, dan mudah-mudahan kita bisa lewati mata kuliah terakhir ini, mata kuliah terakhir sebelum teman-teman skripsi dan magang dengan baik dan lancar ya. Makasih semua ya, makasih Bu Mayang, makasih Ya, Pak. makasih teman-teman, semangat belajar. Semoga semuanya akan menjadi kebaikan ya. Siap. Saya sedikit info GDD-nya yang dikasih sama Teh Dinda kemarin. Nah, itu udah saya upload di Google Classroom. Jadi berdasarkan itu ya, GDD-nya. Tentu saja visual ya teman-teman, kayak visual, perbanyak referensi ya, yang spesifik referensi juga ya. Terus ini kalau misalkan nanti ada kesulitan untuk mengikuti yang rekaman maupun materi lainnya gitu yang belum, boleh banget tanya ke saya gitu Pak. Ya, biasanya mahasiswa. teman-teman yang memang concern banget ya, nggak masalah ya, silahkan bisa japri Kang Ardia ya. Seperti itu nggak masalah. Ya silahkan ya, jangan sungkan. Oke, seperti itu aja ya. Makasih semua. Ya, terima kasih atas semangat belajarnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasinya, Pak. Ya. Terima kasih juga Bu Mayang. Terima kasih Pak. Boleh keluar ya.